Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 10 2B Ekonomi Islam akan mempresentasikan PowerPoint kami yang membahas tentang penulisan proposal. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Atalah dan ini teman saya Muhtar Lukman. Baik, kita mulai dari pendahuluannya. Pendahuluan. Menurut Stepu, proposal bermakna usulan yang merupakan hasil dari kegiatan mengusulkan. Dengan demikian, proposal merupakan suatu usulan atau rencana yang memerlukan persetujuan dari pihak lain sebelum dilaksanakan. Isi proposal dapat merupakan rancangan kegiatan, dana, pelaksana, dan lain sebagainya. Kerap menyebutkan usul atau proposal adalah salah satu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Proposal dibuat untuk meyakinkan seseorang atau badan sehingga orang atau badan tersebut menerima proposal atau usul dan melakukan apa yang diharapkan dalam proposal itu. Sebelum membuat proposal atau usul, kita harus menentukan untuk siapa proposal itu dibuat, karena isi dan bentuk proposal yang akan dibuat tergantung dari siapa dan kepada siapa proposal itu akan diberikan. Pihak yang membuat proposal tidak selalu melakukan permintaan kerjasama yang menguntungkan kepada penerima proposal. Artinya proposal yang dibuat tidak sebagai kerjasama dari salah satu pihak kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, tetapi bisa saja sebuah proposal dibuat hanya untuk menyampaikan usul-usul atau masukan kepada pihak lain tentang masalah-masalah yang sedang terjadi. Misalnya, sebuah organisasi kemasyarakatan yang memberikan usulan kepada pemerintah tentang suatu permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan tujuan agar pemerintah ikut memikirkan atau mendapatkan masukan dari organisasi masyarakat tersebut dalam mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa proposal yang dibuat tidak hanya untuk mendapatkan suatu pekerjaan atau kerjasama yang menguntungkan dalam dunia bisnis, tetapi sebuah proposal dapat dijadikan bahan atau alat yang digunakan seseorang atau badan hanya sebatas untuk memberikan usulan kepada pemerintahan tentang suatu permasalahan sosial yang sedang atau akan terjadi di lingkungan masyarakat. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. B. Tujuan penulisan proposal. Sebuah proposal dibuat berdasarkan sesuatu yang belum tersedia dan belum terjadi. Untuk itu, agar dapat meyakinkan penerima proposal, kemampuan dalam membuat proposal dan dalam merencanakan, memperkirakan suatu rencana sangat mutlak dibutuhkan dalam membuat proposal. Secara umum, manfaat pembuatan proposal adalah sebagai berikut. Yaitu manfaat pertama, sebagai landasan kerja atau rencana yang dapat mengarahkan panitia dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan yang sudah direncanakan dalam proposal. Yang kedua, dapat menjelaskan secara singkat apa, bagaimana, dan kapan kegiatan atau pekerjaan tersebut dilaksanakan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan proposal tersebut. Yang ketiga, meyakinkan orang lain atau pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini, donatur dapat memberikan dukungan baik dari segi material maupun finansial dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang sudah direncanakan dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait. Keempat, meminta bantuan kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Kelima, memberikan masukan kepada pihak lain tentang suatu permasalahan sosial yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat serta memberikan masukan-masukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Lanjut ke slide selanjutnya yang dibaca oleh Mukhtar. Seseorang atau badan yang membuat proposal tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Secara umum, tujuan penulisan sebuah proposal sebagai berikut. Yang pertama, permohonan bantuan kepada pihak lain. Yang kedua, penawaran suatu kegiatan yang berkaitan dengan pihak tertentu. Yang ketiga, permohonan izin melakukan penelitian yang bersifat formal. Yang keempat, perencanaan sebuah pekerjaan yang bersifat formal. Yang kelima, permohonan bantuan dana kepada pihak lain. Yang keenam, sebagai masukan atau usulan tentang suatu permasalahan kepada pihak lain yang berkepentingan. Dari tujuan-tujuan
penulisan proposal tersebut akan menentukan juga jenis atau bentuk sebuah proposal yang akan dibuat. Karena bentuk sebuah proposal tergantung pada tujuan dan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Untuk lebih mendalami bentuk-bentuk sebuah proposal, maka akan dibahas juga jenis-jenis proposal yang akan disampaikan oleh Muhammad Rehan. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, jenis proposal. Secara umum, proposal dibedakan menjadi proposal formal, semi formal, dan proposal non formal. Proposal formal adalah proposal yang memenuhi persyaratan formal. Bentuk proposal formal di dalamnya terdiri dari bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Sedangkan proposal semi formal dan proposal non formal merupakan proposal yang dalam pembuatannya tidak terlalu mengikuti konvensi atau persyaratan-persyaratan yang dalam naskah formal. Walaupun tidak terlalu formal, namun dalam proposal semi formal dan proposal non formal juga harus ada bagian-bagian proposal yang harus ada dalam sebuah proposal. Menurut Kraft, macam-macam bidang yang dapat dijadikan sasaran dalam pembuatan proposal adalah 1. Penelitian, 2. Pengembangan, 3. Perencanaan, dan 4. Pemasaran. 1. Proposal formal. Proposal formal adalah proposal yang dalam penyusunannya mengikuti dan memenuhi persyaratan-persyaratan formal. Dalam persyaratan formal ada 3 bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, bagian penutup. Berikut bagian-bagian tersebut. Bagian pendahuluan. Bagian ini berada di awal sebuah proposal yang akan dibuat. Menurut Kraft, hal-hal yang ada pada bagian pendahuluan ini adalah surat pengantar atau memorandum pengantar, halaman, judul, ikhtisar atau abstrak, daftar isi, dan penegasan permintaan. Yang kedua, surat pengantar atau memorandum pengantar. Surat pengantar ini berfungsi untuk menjelaskan secara sekilas apa-apa saja yang perlu diketahui oleh penerima proposal. Sampul dan halaman judul. Pada sampul atau halaman judul ini biasanya dicantumkan jenis proposal itu, judul proposal, nama penyusun, nama lembaga, serta logo lembaga tersebut, dan tahun pembuatan proposal tersebut. Yang keempat, daftar isi. Bagian ini merupakan rekapitulasi dari semua judul utama dan subjudul utama yang terdapat pada sebuah proposal. Bagian ini untuk mempermudah penerima proposal untuk mencari sesuatu yang ingin dicari dalam proposal tersebut. Bagian ini diletakkan sebelum masuk ke bagian isi proposal. Berikutnya penegasan permohonan. Sebenarnya bagian ini tidak selalu ada dalam sebuah proposal, karena bagian ini dapat dimasukkan ke dalam ikhtisar. Kalau ingin dijadikan bagian sendiri, maka biasanya bagian ini berisi tentang penjelasan singkat tentang siapa, apa, bagaimana, kapan, serta berapa dana yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut. Bagian yang kedua, bagian isi proposal. Bagian isi proposal memuat sebuah uraian tentang terinci tentang suatu masalah, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan. Latar belakang. Pada bagian ini dikemukakan semua hal yang berkaitan dengan sebuah masalah yang sedang dibahas. Pembatasan masalah. Pembatasan masalah dilakukan untuk menentukan masalah mana saja yang paling penting untuk dijadikan prioritas dalam pembahasan isi proposal tersebut. Berikutnya rencana kegiatan. Bagian ini memuat tentang apa, bagaimana, mana, dan kapan pelaksanaan itu dilakukan. Yang lalu selanjutnya adalah personalia. Personalia yang dimaksud adalah orang-orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Lalu selanjutnya biaya atau anggaran dana. Bagian ini memuat tentang perincian biaya atau anggaran yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian penutup. Bagian penutup proposal berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran seperti tabel, gambar, dan sebagainya yang digunakan dalam proposal tersebut. Sebagian besar bagian penutup ini berisi tentang kesimpulan, saran, atau penegasan kembali permohonan yang diajukan oleh pembuat proposal kepada penerima proposal. Yang kedua adalah proposal non formal. Proposal non formal ini dalam pembuatannya tidak memenuhi persyaratan-persyaratan formal seperti yang dikemukakan di atas. Namun demikian, dalam pembuatan proposal non formal ini juga harus memperhatikan hal-hal yang harus ada dalam sebuah proposal. Bagian-bagiannya itu yang pertama masalah. Sama halnya dengan proposal formal, dalam proposal non formal juga harus menjelaskan masalah, pekerjaan, atau kegiatan yang akan dilakukan.
Lalu yang kedua itu rencana kegiatan. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana kegiatan itu dilakukan, kapan kegiatan itu dilaksanakan, dan di mana kegiatan itu akan dilaksanakan. Bagian ini merupakan bagian penting sebuah proposal non-formal, karena bagian ini akan menjadi pertimbangan oleh penerima proposal. Lalu yang ketiga, bagian permohonan. Bagian ini adalah bagian penutup proposal non-formal yang berisi permohonan untuk melakukan kegiatan tersebut. Biasanya dalam bagian ini dilampirkan juga biaya yang akan diajukan untuk kegiatan tersebut. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mukhtar. Kemudian selanjutnya adalah yang D, teknik penulisan proposal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat proposal. Yang pertama, pembuatan proposal sebaiknya dilakukan oleh orang atau beberapa orang yang sudah terbiasa membuat sebuah proposal, atau bisa dikatakan orang yang ahli dalam menyusun proposal yang berkaitan dengan kegiatan bidang atau pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kedua, tentukan tema dan tujuan proposal yang akan dibuat. Yang ketiga, persiapkan bahan-bahan dan informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Yang keempat, menyusun draft atau kerangka proposal yang baik dan sistematis. Yang kelima, usahakan sebelum membuat proposal yang utuh dari draft yang sudah kita buat, musyawarahkan rancangan draft atau kerangka tersebut kepada pemimpin atau orang-orang yang lebih bertanggung jawab atas kegiatan yang akan kita kerjakan. Yang keenam, buatlah proposal dengan semenarik mungkin. Setelah selesaikan, perbanyaklah proposal tersebut dan berikan kepada orang-orang yang berkepentingan agar bisa dikoreksi sebelum diserahkan kepada badan atau instansi penerima proposal tersebut. Sebagai mahasiswa, dituntut untuk bisa membuat sebuah proposal penelitian karena akan bermanfaat ketika mereka menyusun di sebuah penelitian skripsi sebagai syarat kelulusan mereka. Menurut Setipu, ada beberapa persiapan yang harus diperlukan dalam menyusun sebuah proposal penelitian untuk penulisan skripsi. Antara lain, yang pertama, tentukan bidang dan masalah yang hendak diteliti dalam kawasan teknologi pembelajaran. Yang kedua, kreatif dan inovatif dalam menentukan bidang dan masalah penelitian dengan menghindari bidang, jenis, dan masalah penelitian yang sudah sering atau banyak dilakukan. Yang ketiga, batasi ruang lingkup masalah penelitian dari aspek jenis masalah, variabel, tingkat, dan jenjang pendidikan, populasi dan responden, dan tempat penelitian. Yang keempat, cari teori yang terkait dengan masalah itu. Yang kelima, review atau kaji penelitian yang pernah dilaksanakan dalam bidang dan masalah yang telah dipilih. Yang keenam, pertimbangan kemungkinan dan kelayakan penelitian dilihat dari sumber-sumber teori, sumber data, dana, dan waktu. Yang ketujuh, diskusikan masalah penelitian dengan teman atau dosen atau peneliti yang berpengalaman dalam bidang tersebut. Yang kedelapan, pegang teguh bahwa Anda adalah pemilik dan penanggung jawab pelaksanaan dari hasil penelitian. Yang terakhir adalah rangkuman. Di sini saya akan merangkum bagaimana cara penulisan proposal formal, proposal non formal, dan teknik penyusunan proposal secara singkat. Yang pertama, proposal formal. Bagian pertama dalam proposal formal ini adalah bagian pendahuluan. Dan cara menulis bagian pendahuluan adalah yang A, surat pengantar. Kemudian setelah menulis surat pengantar, menulis sampul dan halaman judul. Setelah menulis sampul dan halaman judul, kita tulis ikhtisar atau abstrak. Setelah menulis ikhtisar atau abstrak, ditulis juga daftar isi serta penegasan permohonan. Setelah kita menulis bagian pendahuluan, kita tulis bagian isi proposal. Di dalam penulisan bagian isi proposal ini terdapat latar belakang, pembatasan masalah, rencana kegiatan, personalia, dan biaya atau anggaran dana. Setelah kita tulis bagian isi proposal, yang terakhir adalah bagian penutup proposal. Di dalam bagian penutup proposal ini terdapat kesimpulan, daftar pustaka, lampiran, dan tabel. Itu untuk penulisan proposal formal. Kalau untuk penulisan proposal non formal adalah yang pertama masalah, rencana kegiatan, dan permohonan, lebih singkat.
Kemudian cara atau teknik penyusunan proposal adalah yang pertama dibuat oleh orang yang ahli di bidangnya. Yang kedua, tentukan tema dan kegiatan. Yang ketiga, kumpulkan bahan dan informasi sebanyak mungkin. Yang keempat, menyusun draft atau kerangka proposal. Dan yang terakhir, buatlah proposal semenarik mungkin. Dengan demikian, secara singkat, saya dan Muhammad Rehan ini telah menjelaskan bagaimana cara penulisan proposal yang baik. Dari sini, saya dan Muhammad Rehan apabila ada salah dalam penjelasan atau penulisan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian. Kami tutup dengan presentasi ini dengan baca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.